Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, di video kali ini kita akan belajar untuk menggambar logo menggunakan CorelDRAW. Nah, setelah kita buka aplikasi CorelDRAW, kita buat new dokumen. Kemudian kita pilih preset untuk Instagram post. Oke. Nah, untuk logo yang akan kita gambar kali ini kita sudah mempunyai gambar referensinya. Jadi istilahnya kita di sini sebatas menggambar ulang dari gambar referensi yang sudah ada tersebut. Cara untuk memasukkan file dari luar CorelDRAW ke dalam CorelDRAW itu kita bisa menggunakan menu import, file, import, atau kalau kita menggunakan icon yang ada di standar toolbar maka logonya adalah panah di bawah seperti ini. Tinggal kita klik import, kemudian kita cari file referensi tadi. Nah, file referensi ini sudah saya sertakan linknya di bagian deskripsi. Silahkan diklik dan di download sendiri. Nama filenya adalah logo bursa sate Cakmat dalam format JPG. Kita pilih, kemudian kita impor. Setelah keluar icon ruler seperti itu, kemudian kita klik agar dia masuk ke dalam drawing area kita. Kemudian kita perbesar gambar ini agar lebih jelas untuk menggambarnya ya. Kita perbesar ukurannya. Cara memperbesar objek yang ada di Corel adalah dengan mengklik salah satu di antara titik-titik yang ada di sekeliling gambar ini. Bila kita klik pada titik di salah satu sudut yang ada, dia akan membesar atau mengecil secara proporsional. Tapi ketika kita tarik titik-titik yang ada di sisi horizontal atau vertikal, maka dia akan membesar atau mengecil tidak proporsional. Contohnya seperti ini. Nah ya, jadi bentuknya berubah. Kita undo. Sama juga dengan yang ini. Nah, bentuknya berubah. Jadi untuk memperbesar atau memperkecil gambar secara proporsional selalu gunakan titik yang ada di salah satu sudut. Ada tips satu lagi untuk proses memperbesar atau memperkecil gambar ini adalah dengan kita menekan tombol shift pada keyboard. Jika kita tekan, maka saat kita memperbesar atau memperkecil gambar, dia akan bergerak ke segala arah. Contohnya ini saya perkecil ya. Jadi dia bergerak ke arah tengah, atau kalau kita perbesar dia akan bergerak ke arah luar. Ini untuk membatalkan apa yang sudah kita lakukan. Nah, jadi agar dia memiliki besar yang sama dengan besarnya halaman, kita bisa klik pada bagian properti bar yang ada di atas. Kita bisa melihat bahwa ukuran dari gambar ini sekarang adalah 928,9 pixel. Kita rubah ukurannya secara proporsional. Cara untuk merubah ukuran secara proporsional, jangan lupa diklik tanda atau ikon kunci atau gembok yang ada di samping prosentase ini ya.
Kalau tidak proporsional, gemboknya akan terbuka seperti ini, tapi kalau gemboknya tertutup maka dia akan memperbesar secara proporsional. Kita masukkan saja angkanya 1080, kemudian kita enter. Nah, dia sudah, gambar ini besarnya sudah sama dengan besarnya halaman. Agar posisinya berada di tengah-tengah, kita bisa menggunakan Docker untuk mengubah posisi objek. Caranya kita klik di window Docker, ini kita pilih Align and Distribute. Nah, pada menu Align to yang di baris kedua ini ada pilihan untuk kita bisa mengaktifkan Page Center. Kita klik, kemudian kita align secara horizontal dan kita align secara vertikal. Ini dia otomatis berada di tengah halaman. Cara lain untuk kita bisa otomatis align objek pada tengah-tengah halaman, bisa juga kita menggunakan shortcut, yakni dengan mengetik huruf P pada keyboard. Itu dia juga bisa otomatis berada di tengah halaman. Kemudian kita memerlukan Docker yang kedua untuk membantu kita menggambar, yang dinamakan objek. Kita jadikan satu ya, kita geser ke samping sini biar tidak memakan tempat. Oke. Nah, Docker objek ini menunjukkan susunan halaman yang ada dalam suatu file CorelDRAW. Kebetulan untuk file ini halamannya hanya satu, page 1 ya. Nah, selain halaman, dia juga menunjukkan atau berisi master page atau halaman master dari setiap file yang ada di CorelDRAW. Apa beda page dan master page? Jadi objek-objek yang berada pada master page akan ditampilkan di semua halaman. Contohnya seperti ini, di dalam master page saja yang namanya guide, kemudian desktop dan document grid. Nah, ketika kita membuat guide atau garis bantu, nah cara membuat guide seperti ini ya, kita klik pada ruler, kemudian kita drag. Nah, ini kita bisa mengeluarkan guide atau garis bantu untuk menggambar. Nah, dia posisinya ada di master page, artinya guide ini akan ditampilkan di semua halaman. Untuk guide yang vertikal bisa kita tarik dari atas, ruler yang atas. Sudah ada dua guideline yang ada di halaman guide ini ya. Guide ini bisa disembunyikan dengan kita mengklik view guide, jadi dia tidak tampil. Untuk menampilkan kembali tinggal diklik view guideline. Nah, untuk menghilangkan guide kita bisa klik pada Docker object, guideline yang mau kita hilangkan kita pilih saja, kemudian kita klik icon sampah di sini. Nah, dia sudah hilang. Kembali lagi ke page ya. Nah, di page juga ada komponen guide-nya, dimana ketika kita klik bagian guide ini, maka guide yang ada hanya tampil di halaman ini saja. Dia tidak akan tampil di halaman-halaman yang lain. Undo aja untuk menghilangkannya. Lalu selain guide, dia juga terdiri dari layer. Nah, ini kalau segitiganya kita klik, nah dia akan menunjukkan isi dari layer ini. Kebetulan di sini hanya ada satu layer yang isinya adalah file gambar yang tadi kita import. Nah, kenapa kita menggunakan Docker object? Karena kita akan menggambar
atau membuat logo ini pada layer yang lain. Cara untuk menambahkan layer adalah kita dengan mengklik icon new layer di bagian pojok kiri bawah, kita klik. Nah, untuk mengaktifkan layer kita tinggal klik saja namanya. Nah, setelah aktif maka kita bisa mulai menggambar. Agar gambar yang ada di bawah yang layer 2 ini tidak bergerak ketika kita menggambar, kita bisa menguncinya dengan mengklik tombol gembok atau lock di bagian kanan ini ya. Ini kalau kita kunci maka kita tidak bisa melakukan editing apapun, termasuk menggerakkan gambar yang ada di layer 1 ini. Nah, kita sekarang berpindah ke layer 2 untuk mulai menggambar. Baiklah, yang pertama-tama akan kita buat adalah tulisan bursa sate. Bagaimana caranya agar kita bisa membuat tulisan yang melingkar atau melengkung seperti ini? Yang pertama, kita perlu menggunakan ellipse tool untuk membuat lingkaran yang akan dijadikan acuan atau tempat bagi teks agar bisa melengkung ya. Ellipse tool ini ketika kita klik dan drag langsung, dia akan membentuk elips seperti ini. Nah, agar kita bisa membuat lingkaran sempurna, kita perlu menekan tombol Ctrl atau Ctrl pada keyboard sebelum kita klik dan drag. Nah, kalau kita tekan tombol Ctrl, dia akan membentuk lingkaran sempurna. Kita tempatkan lingkaran tersebut di bawah tulisan bursa dan di atas tulisan sate seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik text tool agar teks ini nanti bisa langsung melengkung mengikuti bentuk lingkaran. Kita perlu mendekatkan kursornya pada lingkaran sehingga dia berubah menjadi seperti ini ya. Nah, ada tanda kurva di samping kursor. Kalau sudah berubah seperti itu, kita tinggal klik, maka teks otomatis akan mengikuti bentuk lingkaran. Tinggal kita ketik saja bursa. Secara default warna teks adalah hitam agar kelihatan atau terbaca ya ketika dia berada di atas contoh, maka kita rubah saja warnanya menjadi merah. Nah, di sekeliling teks ini ada handle yang bisa kita gunakan untuk memperbesar atau memperkecil ukuran teks. Nah, coba kita perbesar aja kurang lebih seperti ini. Oke, untuk logo ini tulisan bursa sate menggunakan font yang bernama Montserrat. Kita ubah yang asalnya Arial, kita pilih font Montserrat. Kita geser aja ini sampai ketemu fontnya. Bagi teman-teman yang tidak memiliki font Montserrat, silakan bisa download di Google Font ya, gratis, tidak berbayar. NO. Di bawah ini ya, kita pilih yang Montserrat, klik, dan kita pilih yang bold. Untuk posisinya kita bisa geser-geser ya, dengan cara kita klik
tanda X ini kita geser. Nah, seperti ini. Ketika kita menggeser-geser teks yang ada di lingkaran ini, perhatikan ada tanda merah ya. Ada tanda merah. Nah, ini menunjukkan bahwa posisi teks sudah ada di tengah-tengah lingkaran. Kemudian untuk menambah jarak antar huruf atau kerning, kita bisa menggunakan shape tool. Kita klik shape tool, nah sehingga keluar tanda kerning seperti ini ya. Ini kerning antar huruf, sedangkan yang ini kerning antar garis. Nah, kita pakai saja kerning antar huruf ini, kita geser keluar supaya jarak antar hurufnya bertambah sehingga mirip dengan contoh aslinya. Oke, tulisan bursa sudah selesai dibuat. Yang kedua, kita balik lagi ke tekstur, kita ulangi proses seperti yang atas. Kita klik sampai tandanya berubah kursor plus kurva, kita klik, baru kita ketik sate. Nah, agar tulisan sate otomatis memiliki atribut seperti tulisan bursa, baik dari jenis font, warna maupun kerningnya atau jarak antar hurufnya, maka kita bisa memanfaatkan menu yang ada di bagian edit, copy properties from. Nah, ini yang perlu kita pilih adalah text property, karena kita ingin menyamakan properti teks sate dengan bursa, serta fill, kita juga ingin menyamakan warnanya. Kita oke. Setelah muncul tanda panah, kita pilih teks mana yang mau kita copy propertinya. Jadi kita klik di pada bagian bursa. Nah, otomatis tulisan sate mengikuti properti yang dimiliki oleh tulisan bursa. Masalahnya dia terbalik ya. Bagaimana caranya untuk membalik tulisan ini agar terbaca? Di bagian property bar ini ada yang disebut sebagai mirror text horizontally. Ini bisa kita klik. Nah, tulisan satenya sudah terbaca secara horizontal, cuma secara vertikal dia masih terbalik. Untuk membalik vertikalnya, kita klik di icon mirror text vertically. Tulisannya sudah terbaca satenya, tinggal posisinya dia masih ada di dalam lingkaran. Caranya agar dia ada di luar lingkaran, tinggal kita geser, kita tarik keluar seperti ini. Kita taruh posisi tengah-tengah. Nah, setelah itu baru kita ubah jarak antar huruf atau kerningnya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Baik, tulisan bursa sate sudah jadi. Ketika kita tidak ingin mengedit lagi tulisan ini, maka kita bisa memisahkan antara tulisan dengan lingkaran yang jadi acuannya dia. Caranya memisahkannya gimana? Kita klik. Nah, ini kalau di status bar bisa kita baca compound object of 3 element on layer 2. Jadi dia masih jadi satu kesatuan ya, compound object. Agar dia terpisah, kita bisa mengklik menu object, break compound object of 3 element apart. Kita klik aja, lalu kita klik pada bagian desktop. Oke, kita lihat apakah sudah terpisah. Nah, ternyata tulisan bursa dan sate sudah berdiri sendiri-sendiri, sehingga kita bisa menghilangkan gambar lingkaran yang tadi kita jadikan sebagai acuan untuk membuat teks yang berbentuk melengkung ya. Kita delete saja. Nah, objek kedua yang akan kita bikin adalah gambar api yang ada di belakang ini ya.
Kita bisa zoom dulu agar lebih mudah untuk menggambarnya. Kita klik zoom to. Kurang lebih sebesar ini cukup ya. Untuk menggambar bentuk api ini kita bisa menggunakan Bezier tool yang ada di bagian ini, freehand tool. Caranya kita tekan freehand tool sehingga dia muncul tool-tool yang ada di dalam grup ini ya. Kita pilih saja Bezier tool. Nah, sebelum menggambar kita rubah dulu default warnanya ya, karena secara default warna dari grafik atau gambar yang dihasilkan oleh Corel adalah hitam, sementara contoh gambar yang ada ini warnanya sudah hitam. Kalau sama-sama hitam agak sulit kita untuk mengeditnya ya. Cara merubah default bagaimana? Kita klik aja warna merah misalnya yang ada di color palette dengan menggunakan mouse tombol kanan, klik. Nah, kemudian ketika kita klik nanti akan muncul change document default dialog. Mengapa ini muncul? Karena tidak ada objek apapun yang terpilih pada area gambar, sehingga kita dianggap merubah default dari settingan Corel Draw. Kita oke saja. Yang perlu dirubah adalah warnanya ya. Tadi sudah kita pilih warna merah, kemudian defaultnya kita oke. Sekarang kita bisa mulai menggambar dengan cara mengklik salah satu ujungnya di sini, lalu kita lanjutkan, klik lagi di sini, kita ambil ujung-ujungnya dulu, lurus-lurus saja tidak apa-apa, klik, lalu di bawah sini, sini dan kita balik ke titik awal. Nah, gambar yang dihasilkan masih lurus-lurus seperti ini. Agar supaya dia jadi lengkung, bagaimana? Kita bisa edit menggunakan shape tool. Untuk merubah garis menjadi kurva, caranya kita pilih saja garis tersebut hingga muncul titik seperti ini, lalu kita klik icon yang ada di atas convert to curve. Nah, sehingga keluar handle seperti ini. Ini tinggal kita geser handle-nya sehingga bentuk kurvanya mengikuti contoh gambar yang ada. Kita ulangi untuk bagian-bagian yang lain seperti ini juga. Ya. Ini segmen yang terakhir yang perlu kita rubah jadi kurva. Oke. Untuk lebih menyempurnakan bentuk kurvanya, kita bisa edit node atau titik-titik yang menghubungkan kurva ini ya. Ada 2 jenis atau 3 jenis node yang ada di Corel. Yang pertama yang disebut sebagai cusp node. Cusp node atau node di mana kurva yang melalui node ini membentuk kurva lancip seperti ini ya. Ini cusp node namanya. Jadi ketika kita menggerakkan handle, jadi setiap node ini ada 2 handle. Ketika kita menggerakkan salah satu handle, maka handle yang lain tidak ikut bergerak. Ini tandanya bahwa dia adalah cusp node. Nah,
Node jenis kedua kita sebut sebagai smooth node. Jadi kalau tadi ini cusp node, smooth node, ini adalah node yang menghubungkan kurva yang membentuk kurva yang mulus seperti ini ya. Ini sebelumnya masih cusp node, kita rubah aja jadi smooth node agar kurva yang melalui node ini bisa lebih bagus bentuknya. Ini juga bisa kita rubah menjadi smooth node, ini juga smooth node. Jadi kurva-kurva yang ujungnya tidak lancip semestinya kita memakai node berjenis smooth node. Nah, jenis node yang ketiga yang dinamakan symmetrical node, hampir sama dengan smooth node, bedanya kalau symmetrical panjang handle-nya selalu sama. Kalau coba kita ubah salah satu menjadi symmetrical node. Nah, itu ketika kita tarik salah satu handle, maka handle yang lain juga ikut bergerak karena sifatnya dia adalah handle-nya memiliki panjang yang sama. Sementara cusp node, ketika kita tarik handle-nya, handle yang lain tidak ikut bergerak panjangnya, jadi tetap ini pendek, ini panjang. Kalau symmetrical node panjangnya sama. Oke, bentuk api sudah selesai kita buat. Selanjutnya kita akan membuat, nah ini semacam tusuk sate ya. Bagaimana cara membuatnya? Kita bisa menggunakan ini rectangle tool. Kita klik, kita mulai dari bagian kiri atas, kita drag sampai ujung yang kanan ini. Nah, bagaimana untuk membuat ujung lancipnya? Kita zoom dulu di bagian ini. Untuk membuat ujung lancip ini kita bisa memanfaatkan shape tool. Jadi ketika rectangle tool ini kita edit titik-titik ujungnya menggunakan shape tool, maka dia akan berubah menjadi lengkung. Nah, seperti ini. Di properti bar kita bisa memilih jenis kelengkungan dari bentuk rectangle atau segi empat ini, apakah lengkung seperti ini, apakah lengkung ke dalam seperti ini, atau lurus. Nah, seperti ini. Ini yang kita perlukan ya untuk membuat bentuk tusuk sate ini. Nah, setelah dia berbentuk lancip seperti ini, kita bisa merubahnya menjadi kurva untuk agar kita bisa mengedit titik-titik atau node yang ada di sini. Cara merubah rectangle menjadi kurva seperti bagaimana adalah dengan cara mengklik objek, menu objek, dan convert to curve. Nah, ketika suatu objek berubah menjadi kurva, maka nodenya bisa kita edit sendiri-sendiri. Ini contohnya, ini kalau saya gerakkan ke atas, nah dia berubah tentunya. Nah, apa yang akan kita lakukan saat ini adalah kita perlu menarik dua node ini. Caranya untuk memilih dua node gimana? Kita tinggal pakai shape tool, lalu kita drag dua node yang ingin kita edit. Setelah kita pilih, kita tinggal menarik ke bagian kiri sampai sini ya. Agar pergerakannya tetap lurus, kita perlu menekan tombol Ctrl atau Ctrl pada keyboard sebelum kita menarik. Setelah itu dilepaskan tombol mouse-nya, baru tombol Ctrl-nya yang dilepas. Sudah selesai. Untuk sate, tusuk satenya sudah jadi. Kita zoom dulu. Oke. Yang oh ya, yang di bagian belakang ini dia mestinya lurus ya. Baik, kita edit saja. Node ini kita hilangkan.
kita pilih lalu kita tekan delete. Nah, dia masih lengkung kurvanya, kita pilih saja lalu kita convert to line. Oke. Kita pilih nodenya lalu kita tarik, jangan lupa tekan kontrol agar gerakannya lurus. Ya, selesai. Kita ketik aja dulu menggunakan text tool. Hurufnya huruf kecil semua ya. Kita klik, ca, spasi, nah, ya. Kita rubah warnanya agar lebih jelas untuk proses editingnya. Untuk font yang digunakan ini kita bisa pilih font yang di jenis VAG rounded. Nah, ini ada ya. Kemudian kita perbesar ukurannya sehingga sama seperti contoh aslinya. Bila perlu kita tarik. Oke. Setelah itu, nah ini jarak antar kata ini terlalu renggang. Untuk menggeser atau merubahnya kita bisa pakai text tool atau docker text. Caranya kita klik, kalau dia belum muncul di sini kita klik di bagian window docker text. Nah, ini setelah muncul docker untuk teks, kita pilih di bagian ini paragraf ya. Jadi ini ada bagian karakter, paragraf, dan frame. Kita pilih bagian paragraf lalu kita klik tanda segitiga ini ke bawah. Nanti dia muncul menu tambahan untuk merubah jarak antar kata atau word spacing. Kita rubah menjadi 60% misalnya. Nah, sudah cukup ya. Kemudian setelah ini kita edit sedikit bentuk teks ini agar menyerupai contoh aslinya. Caranya bagaimana? Kita pecah dulu teks ini menjadi bagian-bagian tersendiri. Caranya dengan klik objek, black, break, sangat apart. Sudah terpisah jadi dua kata. Kemudian untuk kata yang di belakang kita pecah lagi. Klik lagi objek, break, not apart. Nah, ini yang asalnya satu kata sekarang sudah berubah menjadi huruf-huruf yang tersendiri. Untuk huruf A yang di bagian belakang ini akan kita mirror atau kita balik. Caranya bagaimana? Di property bar ada menunya di sini, mirror horizontally. Ya, sudah. Sedangkan huruf T-nya ini dia bentuknya agak melengkung ya, kurang lebih mengikuti huruf A. Bagaimana caranya untuk mendistorsi bentuk objek? Kita bisa pakai tool yang dinamakan envelope tool. Tempatnya ada di sini. Nah, ini ada namanya envelope. Untuk pilihannya kita bisa pilih envelope dengan bentuk single arc mode. Setelah kita pilih single arc mode, kita geser titik yang tengah ini sambil tekan tombol kontrol agar supaya ketika kita geser bagian ini maka bagian ini juga ikut bergeser. Tekan tombol kontrol lalu kita geser titik yang ini. Nah, sehingga dia bergerak bersama-sama. Oke, kurang lebih segini ya. Lalu kita ubah posisinya.
kurang sedikit, kita coba kita geser lagi, kita langgungkan lagi. Nah, mungkin segini cukup ya. Oke, kita zoom out biar kelihatan gambar secara keseluruhan. Oke, bentuk dari logo Bursa Cakmat sudah selesai kita gambar ulang. Kita klik di bagian objek. Nah, kita bisa lihat di situ di layar 2 ada teks maupun gambar-gambar yang tadi sudah kita buat. Setelah selesai, maka kita bisa menghapus layar yang kita jadikan referensi tadi ya. Caranya gimana? Tinggal dipilih nama layar yang mau dihapus, jangan lupa di unlock dulu. Setelah itu kita klik tanda sampah. Nah, sudah hilang contoh aslinya. Oke, setelah kita buang tadi layar 1, kita kembali ke layar 2, kita aktifkan layar 2, lalu kita bisa mulai mengedit warna dari logo ini ya. Yang pertama-tama kita membuat warna dasar dulu, dimana untuk logo ini kita akan membuat warna dasar hitam. Bagaimana caranya membuat segi 4 sebesar ukuran halaman? Kita tinggal klik 2 kali di bagian rectangle tool, itu muncul segi 4 atau kotak di sekeliling halaman. Ini kita bisa isi dengan warna hitam. Oke, untuk outline-nya kita hapus saja. Cara menghilangkan warna outline bagaimana? Adalah kita klik kotak dengan tanda silang seperti ini dengan menggunakan tombol mouse sebelah kanan. Ini sudah hilang, outline-nya sudah tidak ada. Lalu untuk tulisan Bursa Sate kita beri warna putih. Kita pilih objeknya, lalu kita klik warna putih. Ini satu juga. Oke, kemudian untuk gambar api ini kita berikan warna merah, kita klik aja, lalu kita pilih warna merah. Ini outline-nya juga perlu kita hilangkan, kita klik dengan menggunakan mouse tombol kanan pada bagian palet yang ada tanda silangnya. Sedangkan untuk tulisan untuk gambar tusuk sate kita berikan warna kuning, klik di color palette warna kuning, dan outline-nya juga kita ulangkan, klik dengan tombol kanan di bagian palet yang ada tanda silangnya. Tulisan Cakmat kita pilih ya. Lebih baik kalau kita kelompokkan dulu agar lebih mudah proses editingnya. Caranya memilih beberapa objek secara sekaligus bagaimana? Jangan mengklik dan drag di sekeliling objek tersebut seperti ini. Nah, agar dia bisa satu kelompok, kita bisa menggunakan menu edit objek group. Setelah di group, maka ketika kita klik dia akan menjadi satu kesatuan. Kita klik di warna kuning. Oke, gambar logo kita sudah selesai. Jangan lupa untuk menyimpan atau save gambar ini agar bisa kita gunakan untuk kemudian hari untuk apa saja. Caranya dengan klik file dan save. Silakan disimpan di tempat yang diinginkan, jangan lupa diberi nama, misalnya logo Bursa Sate. Formatnya tetap format Corel Draw saja. Kemudian embed color profile dibiarkan tercentang, embed font dibiarkan tercentang. Nah, untuk versi apabila teman-teman ingin membuka file ini di Corel Draw versi yang lebih rendah, ini bisa dirubah versinya minimal hingga versi 15. Tapi bila
kita menggunakan CorelDRAW dengan versi yang sama, tidak perlu diubah versinya. Untuk kali ini saya turunkan saja versinya ke versi 15 agar bisa dibuka oleh CorelDRAW minimal versi 15. Lalu kita klik save. Ini ada peringatan ketika kita menyimpan di versi yang sebelumnya, maka kita akan kehilangan fitur-fitur baru yang digunakan di dokumen. Kita oke saja. Sudah selesai. Baik teman-teman, demikian tutorial untuk menggambar logo kali ini. Apabila apa yang kita jelaskan di sini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.